Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Aspeptindo, yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, minggu lalu. Ya, seminarnya melalui Zoom, gitu ya, online. Ya, nah ini sebuah seminar yang berbobot lah ya, karena dilakukan oleh para pakarnya, yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Ya, judul seminarnya adalah Heboh Robot Trading dan Binary Option ditinjau dari berbagai aspek. Nah, di sini saya hanya bahas mengenai robot tradingnya ya. Binary Option biarkanlah Indra Kents dan nanti teman-teman yang lain juga akan diproses. Kita bicara dulu robot trading. Ya, di situ dihadiri oleh banyak pihak. Ini beberapa diantaranya dari ICDX, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ya. Kemudian ada Clearing Berjangka Indonesia, ada juga Indonesia Clearing House, ada Bakti atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Dan pembicara-pembicaranya salah satunya yaitu dari Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Bapepti. Di sini yang berbicara adalah Bapak Tirta Karma Senjaya. Ya, di situ ada juga beberapa perusahaan yang ikut, beberapa broker gitu ya, broker-broker yang berlisensi Bapepti. Ya, jadi ini benar-benar suatu seminar yang di antara para pengusaha atau pialang-pialang komoditi berjangka, ya. Nah, saya masuk di situ sebagai salah satu peserta, nggak banyak cincong gitu ya. Saya mewakili asosiasi saya, IMOCA, Indonesia Mobile Online and Creative Association. Asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mobile, online, dan kreatif, ya. Di situ, kalau Anda lihat di sini, ya, seperti yang tahu ini saya pakai handphone ya. Kebetulan saya lagi di luar. Screen capture-nya seperti ini. Nah, ini ketika Bapak Tirta Karna Senjaya yang dari Bapepti itu berbicara di seminar itu, karena beliau adalah salah seorang narasumber yang diundang, oke, di acara seminar tersebut. Oke. Nah, apa yang menarik dari seminar ini, terutama ketika Bapepti itu berbicara? Tentu ada yang menarik lah, apalagi kan judulnya tentang heboh robot trading dan binary option gitu ya. Nah, tentu pemaparan dari Bapepti inilah yang paling ditunggu oleh para pelaku perdagangan berjangka komoditi ini ya, dan para broker yang tunduk terhadap peraturan Bapepti. Karena broker-broker di Indonesia semuanya diatur oleh Bapepti. Jadi ketika Bapepti berbicara, ini seperti menjadi fatwanya kira-kira. Begitulah ya. Nah, ini yang dibawakan oleh Bapak Tirta Karma Senjaya di seminar Aspeptindo. Beliau berbicara mengenai robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi dan binary option. Yang sini saya hanya tayangkan slide-slide beliau di Zoom meeting itu yang berhubungan dengan robot trading saja ya. Karena saya nggak mau melebar dulu ke binary option ya, yang sebenarnya juga bukan trading, melainkan judi lah, menebak naik atau turun, besar atau kecil, hitam atau merah, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, di sini Pak Tirta membahas mengenai apa itu robot trading yang semua pesertanya tahu, tapi ini direview
supaya mempunyai pengertian yang sama. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang aneh mengenai robot trading. Jadi yang harus diluruskan adalah robot trading itu pada dasarnya tidak haram. Yang haram adalah modusnya. Sekali lagi, robot trading itu tidak haram, tetapi modus penjualan robot trading itu yang menjanjikan begini begitu, itu yang haram. Dan bukan berbau lagi, sudah divonis kok money game, ponzi, dan sudah dinyatakan ilegal oleh Bapepti, ya. Di sini dijelaskan oleh Bapak Tirta bahwa ya sistem trading otomatis yang menggunakan robot itu bekerja untuk memonitor pasar, kalkulasi peluang entry masuk ya ke dalam suatu trading. Robot itu juga membantu menempatkan transaksi, robot itu juga membantu kita memanage risiko dan segala macam berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan di dalam programnya. Karena robot itu pada dasarnya adalah sebuah program, ya. Robot trading itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya user. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang pengoperasian robot trading, instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi begini, singkatnya, kalau Anda seorang trader yang sudah pengalaman, terus Anda malas gitu ya, ini saya kasih ilustrasi yang sederhana saja ya. Anda malas monitor pergerakan pasar itu dari menit ke menit atau bahkan dari detik ke detik, ya sudah Anda program aja robot Anda. Ya sudah, kalau pada posisi segini masuk, pada posisi segini beli, pasang, kalau pada posisi segini jual, misalnya. Sederhana saja. Jadi robot itu membantu Anda. Jadi nggak ada yang aneh soal robot, ya. Tetapi tentu saja robot itu kan ada Anda yang program, Anda yang putuskan. Kalau pada posisi segini masuk ya, beli ya, segini jual ya, gitu ya. Nah, tetapi ketika Anda memutuskan itu, ya bisa juga sih Anda serahkan semuanya 100% ke si robot gitu ya. Tapi biasanya robot-robot yang ada itu Anda yang tentukan. Anda mau memperlakukan robot itu membantu Anda itu selevel mana, ya. Sehingga bukannya uang Anda tuh dimainkan seenaknya sama si robot sehingga akhirnya MC alias ludes lah begitu. Enggak juga. Kalau ada yang begitu mah dia nggak ngerti gitu cara pakai robotnya, oke? Jadi jelas robot trading itu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada user, ya. Biasanya yang pakai robot orang yang sudah ngerti trading. Jadi kalau Anda nggak ngerti trading pakai robot ya lucu sebenarnya ya. Oke. Kemudian juga diterangkan oleh Pak Tirta, platform trading online yang paling populer yang sudah pasti semua orang tahu adalah misalnya MetaTrader, ya. Perusahaan MetaQuotes itu yang pengembangnya beroperasi di beberapa operating system, ya. Dan bisa digunakan untuk saham, forex, emas, dan binary. Bisa robot itu dipakai untuk binary pun bisa aja sebenarnya ya. Dan yang paling banyak dijual dan digunakan adalah forex dan emas atau gold. Nah, developer robot trading yang membuat robot yang dikhususkan, nah ini maksudnya tren ke depan, adalah robot trading yang membuat robot yang dikhususkan untuk memperdagangkan kripto, baik future maupun spot. Itu tren ke depannya, ya. Nah, di sini dikatakan robot trading sebagai alat bantu atau tools dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK). Yaitu satu, memonitor pasar, ya, memantau fluktuasi harga dari waktu ke waktu 24 jam nonstop. Dua, dia mengkalkulasi peluang entry, ya, berdasarkan running price dan algoritma programnya. Kemudian mengeksekusi transaksi, menempatkan entry buy atau sell pada server broker pialang. Manajemen risiko ini sayang tertutup gitu ya. Nah, jadi manajemen risiko ginilah kasarnya ya. Kalau Anda bermain atau melakukan trading, kalau efek emosi Anda susah dikendalikan, contoh beginilah. Ketika Anda menang gitu ya, kebiasaan orang yang baru pemula ketika dia menang, dia merasa inilah hari baiknya dia. Dia gandakan, dia pasang terus, dia main terus. Akhirnya di awal misalnya dia sudah menang 5% karena dia
emosinya ini ya, dia pasang lagi, malah minus misalnya. Nah, ini yang namanya manajemen risiko, salah satu ya. Atau kemudian, dia sudah main nih, hari ini sudah minus 5. Kesel dia main terus, jadi minus 70 misalnya. Nah, ini dengan robot bisa dibuat kita set. Kalau kita sudah menang sekian persen, otomatis robot itu stop. Tidak transaksi lagi. Kalau kita sudah kalah sekian, stop. Dia tidak transaksi lagi, sehingga resikonya bisa diatur. Itu bisa diatur oleh robot. Sehingga emosi manusianya yang masih belum matang gitu ya, bisa dibantu oleh si robot. Ketika dia cut, udah jangan main lagi misalnya ya. Itu kegunaan robot sebagai alat bantu. Nah, tapi sayangnya yang menjadi masalah adalah modus-modus penawaran robot trading yang menjadi problem sekarang ini. Contohnya satu, dikatakan menjual robot trading dengan janji fixed income atau profit sharing. Ya, di sini dikatakan apa nih? Iklan melalui radio, televisi, media elektronik atau media sosial lainnya, ya kan? Dia bikin grup, ditawar-tawarkan melalui WA, Telegram, dan lain-lain. Ya, janji ini fix income-nya. Sebulan rata-rata 15-20%. Nggak ada. Mau robot trading sehebat apa, nggak ada. Kalau Anda percaya, ya Anda yang dungu. Buktinya kan sekarang stuck. Jadi nggak ada. Kalau Anda trading bisa aja dalam 1 bulan Anda bisa menang 40% bisa. Tapi bulan depan Anda minus 50 bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dibuat konsisten setiap bulan antara 15-20 itu udahlah. Itu modus ya. 2. Janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan ya. Yang misalnya tidur nyenyak dapat untung. Tidur aja pokoknya dapat untung. Nah itu sudahlah. Iming-iming iklan yang menyesatkan. Nah apa yang dilanggar dalam penawaran robot trading yang abal-abal sekarang ini? Dasar hukum yang dilanggar adalah 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ya, Pasal 9 ayat 1 huruf K berkata, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksinya apa? Penjara 5 tahun atau denda paling banyak 20 miliar. Oke. Apalagi yang dilanggar? Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Di mana yang pasal 57 ayat 2 huruf D dikatakan, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Iya, keuntungan yang konsisten itu di luar kewajaran ya, karena nggak ada yang namanya trading itu setiap bulan konsisten di antara misalnya 15-20, nggak ada ya. Jadi dia akan melanggar undang-undang ini. Kemudian apalagi nih yang dilanggar, yaitu 3, menawarkan jasa sewa robot trading melalui member get member. Kan sering saya bahas ya. Nah, misalnya dikategorikan ke dalam paket-paket investasi. Ada paket yang murah sama paket yang mahal ya, yang menentukan besarnya jasa sewa robot, besarnya deposit yang diperlukan, dan besarnya profit sharing. Semakin mahal robot yang Anda beli gitu ya, profit sharing buat Anda itu lebih besar. Nah, ini menawarkan dengan jasa member get member. Kemudian robot menghasilkan profit dalam persentase tertentu. Biasanya 1% per hari atau 15-30% per bulan misalnya janjinya. Dan juga akan membatasi kerugian dalam persentase tertentu ya. 3, hanya dapat digunakan di pialang atau broker ilegal. Yang benar adalah kalau robot trading benar ya. Kalau mau dapat lisensi legal gitu ya. Saya pakai robot tradingnya, mau DNA Pro, ATG, Net89, Fahrenheit atau Viral Blast yang sudah tutup, saya berhak pakai robot tradingnya di broker pilihan saya. Nggak bisa hanya ditentukan di broker mereka. Nah ini, apalagi brokernya ilegal, tidak dibawa lisensi Bapepti. Itu maksudnya.
Nah ini yang keempat, tidak dapat digunakan di semua broker berjangka, meski sama-sama menggunakan MT4 atau MT5. Mestinya kalau brokernya memang canggih, terserah saya dong, saya mau pakai di broker mana, gitu. Kemudian, member hanya dapat memantau transaksi, tidak diperkenankan untuk melakukan campur tangan. Iya, cuma nonton aja gitu. Ini real trading, padahal itu tradingnya juga bohong-bohongan, ya. Kemudian, menggunakan sistem member get member yang tadi, merekrut ya, dengan diiming-iming akan mendapatkan bonus komisi jika bisa merekrut member baru. Nah, kalau robot trading mau legal, ya nggak ada lagi begini. Rekrut dapat komisi nggak ada. Mengaku memiliki legalitas surat izin usaha penjualan langsung (SUPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Biasanya begitu, saya punya nih. Ya, saya cuma jual e-book kok, nggak jual robot. Padahal yang dijual robot memfasilitasi trading dengan broker ilegal. Ya. Nah ini sebagai refresh, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi saya refresh lagi ya. Ini siaran pers dari Kementerian Perdagangan 2 Februari 2022 ya, di mana yang Kemendak ini melakukan blokir terhadap 1.222 website perdagangan berjangka komoditi ilegal ya. Di antaranya adalah apa itu? Disebut nih ya, yang sebut Bapepti, Net89 atau SmartX, Auto Trade Gold. Ya ATG, ada yang bilang, oh ini kan bilangnya Auto Trade Gold Pak, kami ATG. Malah ATG 5.0 Pak, berarti bukan kami ini yang yang diblokir Auto Trade Gold. Kan dungu gitu alasannya ya. Viral Blast sudah tutup ya kan. Reboot Look, kemudian DNA Pro, EA50, Sparta, Fin888, FSP Academy Pro, dan perusahaan lain yang sejenis. Ini siaran pers dari Bapepti, oke? Nah, kemudian apalagi yang menarik dari siaran pers ini? Nah, di sini juga diterangkan bahwa juga binary option gitu ya, yang juga harus dihindari karena ini binary option ini pada dasarnya adalah judi ya. Kemudian yang menarik lagi adalah di sini dikatakan yang saya kasih kotak merah tuh ya. Dalam kegiatan ini, dalam hal ini robot trading ya, para pelaku diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi serta diduga menyalahgunakan legalitas surat izin usaha penjualan langsung yang diterbitkan Kemendak. SIUPL merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Barang yang termasuk produk komoditi berjangka, dalam hal ini seperti jualan robot trading gitu ya untuk melakukan transaksi di broker gitu ya, trading gitu ya. Dikatakan di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Saya ulang lagi ya. Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Jadi yang namanya trading ya, mau itu pakai robot kayak nggak pakai robot, nggak boleh dipasarkan melalui sistem penjualan langsung atau member get member. Itu kenapa saya kasih kotak merah. Ya, jadi jelas ya bahwa kenapa dia ilegal? Ya ini salah satu ya. Oke, kalau masih nggak jelas juga, ya udahlah, Anda memang dungu gitu, ya. Nah, ya terus ini dah, ya ini halaman terakhir dari siaran pers itu, nggak usah lah dibahas ya, udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi jelas itu siaran pers dari Bapepti yang menyatakan barang
atau jasa yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi dilarang dijual secara member get member. Oke? Kemudian ada surat kepada seseorang yang berkonsultasi dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu pada tanggal 23 Februari, karena orang itu bertanya mengenai withdrawal nih Pak, kenapa dicicil, kenapa pakai USDT, kenapa pakai Bitcoin, dan pakai giliran gini-gini ya. Nah, jawab ini juga sudah pernah saya bahas, tapi saya ulang lagi, dikatakan di sini ya, berkenan dengan surat saudara melalui email Bapepti tertanggal 11 Februari tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut. Bahwa setelah pemblokiran perusahaan robot trading, yang tadi disebut-sebut gitu ya, oleh Kementerian Perdagangan, CQ Bapepti tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan withdrawal. Jadi nggak ada tuh yang namanya withdraw itu dilarang. Jadi kalau ada perusahaan robot trading bilang, kita nggak boleh melakukan withdraw ini karena kalau melakukan itu bisa kena pasal ini, pasal itu, bohong. Ya. 2, bahwa withdrawal menjadi tanggung jawab perusahaan robot trading kepada member-membernya. Penutupan atau penghentian operasi perusahaan robot trading tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan member atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi member. Kemudian 3, bahwa Bapepti, jadi kalau ada yang bilang, ini saya sudah dapat izin setelah ikut seminar APLI, bohong. Karena nomor 3 dikatakan bahwa Bapepti tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun. Dan tidak ada pemrosesan perizinan robot trading terkait dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka. Nah, ini yang menarik nih. Dannya apa? Dannya yang nomor 4 ini. Nah, kita lihat nih. Ini saya dapat nih, ada orang yang forward ke saya. Ini orang forward ke Roy Sakti, Pablo Benua, saya sendiri, dan Trading Cara Santai, Abraham Santosa. Nah, nomor 4 ini penting nih. Berdasarkan hal tersebut, mengingat entitas tersebut tidak mendapatkan perizinan dari Bapepti alias ilegal. Catat, ilegal. Dalam hal saudara dirugikan, menurut hemat kami, kegiatan tanpa perizinan dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum penipuan dan penggelapan yang penyelidikannya merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Bapepti siap mendukung, catat ya, Bapepti siap mendukung proses tersebut dengan memberikan keterangan apabila diperlukan oleh penyidik Polri. Jadi, kalau Anda melaporkan bahwa Anda sulit withdraw dari DNA Pro misalnya, atau sulit withdraw dari ATG yang sudah sebulan lebih maintenance-nya nggak kelar-kelar, dan WD-nya juga dicicil mulai dari yang kecil, begitu juga Net 89 yang withdraw-nya dicicil, ya. Anda mau tarik sulit gitu ya, Anda bisa laporkan. Dan Bapepti siap mendukung laporan Anda dengan memberikan keterangan apabila diperlukan oleh penyelidik Polri. Jadi ini serius. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Anda mau melaporkan kalau uang Anda itu susah ditarik. Nah, kemarin ada konten yang menarik dari Pablo Benua, ya, mengenai bagaimana cara menarik uang WD, withdraw, dari DNA Pro, Net 89, ATG, maupun Fahrenheit gitu ya, dengan cepat. Dan menurut saya videonya itu informatif dan benar gitu. Berkaca dari kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, kalau kita melaporkan bahwa suatu entitas maksud saya melakukan tindak pidana penipuan, apalagi ini jelas-jelas sudah dinyatakan ilegal dan melakukan penipuan. Siapa yang menyatakan? Bapepti. Jadi Anda punya dasar hukum yang kuat. Apalagi Bapepti bilang dia akan mendukung laporan Anda dengan memberikan keterangan apabila diperlukan oleh pihak kepolisian. Jadi Anda gunakan ini. Anda dengarlah kontennya Pablo Benua gitu ya. Anda bisa laporkan bahwa Anda ditipu begini-begini, ini loh Pak, Bapepti sudah menyatakan perusahaan ini ilegal. Ya. Nah, kalau Anda tidak laporkan dan Anda tetap sabar, ya terserah Anda. Anda bilang, oh tenang-tenang, sebentar lagi kita ini. Saya kasih tahu ya, Pablo Benua itu benar juga. Kalau Anda terus sabar, ternyata uang yang nggak banyak, uangnya mereka, ya percaya saya lah,
Uangnya itu nggak ada di broker. Kalau dia bilang ada, suruh buktikan. Saya mau tahu di broker mana. Coba print out. Uangnya mereka tergantung dari member yang baru masuk. Kalau baru masuk nggak ada, dia nggak bisa bayar. Nah, tetapi kalau dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau tindak pidana pencucian uang, itu aset mereka bisa disita untuk bayar Anda. Atau jangan-jangan kalau dari misalnya 100.000 orang, 1.000 orang saja yang melapor, yang lainnya enggak. Justru untung Anda yang melapor. Karena dengan jumlah yang kecil yang melapor gitu ya, mereka bisa bayar Anda. Yang lain yang mau sabar biarinin aja. Karena pada saatnya mereka nggak akan dapat uang. Anda yang melapor bisa diselesaikan secara damai. Ya sudah, kerugian Anda berapa? 70 juta, ya sudah, diganti. Itu diselesaikan secara damai. Ya, kalau besar, kalau nggak bisa, ya masuk pengadilan. Anda laporkan sebagai tindak pidana penggelapan uang atau pencucian uang. Gampang kan? Apalagi Bapepti sudah berjanji akan membantu dalam proses penyelidikan kepolisian. Kurang apa lagi? Kalau Anda lama-lama keburu keambil sama orang-orang yang melaporkan, yang bisa damai gitu ya, kan bisa. Semua laporan itu tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Kalau uang Anda nggak terlalu banyak, cuma 100 juta gitu ya, ya sudahlah, ini damai. Apalagi kalau Anda laporkan, Anda punya upline gitu ya, yang mana dia juga turut bertanggung jawab. Kemungkinan besar Anda bisa dapat uang Anda kembali. Tapi kalau Anda masih mau sabar, nunggu, ya silakan. Saya mau tahu aja uang Anda balik atau enggak. Oke, jadi itu saja yang menarik dari seminar yang dilakukan oleh Aspeptindo, ya. Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, yang mana di dalamnya ada Pak Tirta yang berbicara mewakili Bapepti, ya, yang mendeskripsikan undang-undang apa yang dilanggar oleh para robot trading abal-abal itu, gitu ya, dan keterangan pers dari Bapepti yang siap membantu jika diperlukan dalam memberikan kesaksian di kepolisian jika Anda melapor. Jadi menurut saya gunakan kesempatan ini. Kecuali Anda masih mau dininabobokan. Dininabobokan oleh si ini nih, si licik nih. Ya. Nina Bobo, sabar, tunggu giliran. Nggak ada. Nggak ada withdraw nunggu giliran. Nggak ada. Kalau ada uangnya langsung bayar. Kenapa giliran? Uangnya udah ente, udah nggak ada. Makanya cepet-cepetlah Anda laporkan. Tapi kalau Anda masih mau sabar, pilihan Anda coy. Ya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.